Halo teman-teman semuanya, dalam fungsi kognitif MBTI, introverted feeling dan extroverted thinking adalah dua fungsi yang bertolak belakang. Introverted feeling atau kita singkat saja menjadi FE merupakan fungsi yang dominan di tipe XXFP. Kita sebut aja FP ya, INFP, ISFP, ESFP, dan juga ENFP. Di tipe-tipe tersebut, introverted feeling posisinya di atas extroverted thinking, terutama pada INFP dan ISFP. Yuk kita pelajari mengapa kedua fungsi kognitif ini bisa berlawanan. Orang yang memiliki FI dominan itu mementingkan integritas moral yang penting bagi mereka dalam melakukan hal yang diyakini benar. Yang penting jadi orang baik dan mendambakan masyarakat berubah juga menjadi lebih baik. Identitas dan citra diri menjadi hal yang penting bagi seorang yang dominannya FI atau introverted feeling. Mereka akan tertekan jika ditempatkan pada sistem di mana setiap manusia hanya sebagai alat atau pion bagi penguasa yang memiliki ambisi pribadi untuk mencapai tujuan mereka. Di sisi lain, tipe yang memiliki fungsi extroverted thinking atau TE yang lebih dominan, mereka lebih mementingkan kompetensi, produktivitas, dan keuntungan atau cuan dibandingkan dengan otentisitas dan moralitas. Mereka takut dengan introverted feeling mereka yang dianggap bisa menghambat, membuat mereka menjadi malas, tidak produktif, dan juga mut-mutan. Konflik akan dimulai saat FP mulai merasa tertekan harus bekerja dalam sistem kerja yang ketat dan standar kualitas dan produktivitasnya ditentukan oleh orang lain atau ditentukan oleh sistem. Mereka akan merasa tertekan, oversensitif, dan juga kritis terhadap extroverted thinking. Perlunya FP menyadari adanya standar yang berbeda di masyarakat dan juga belajar berkompromi dengan standar tersebut menjadi sesuatu yang penting untuk beradaptasi di dunia ini. Idealnya, tanpa harus mengabaikan moralitas yang mereka yakini pastinya. Karena kalau mengembangkan extroverted thinking secara ekstrim, bisa jadi bumerang bagi FP yang mungkin akan merasa kehilangan diri sendiri dan juga menjadi sangat tertekan karena harus melawan idealisme atau moral standar mereka. Dengan mengembangkan extroverted thinking secara dewasa, teman-teman yang bertipe FP itu perlahan-lahan bisa menyesuaikan diri sehingga menghindari apa yang diistilahkan starving artist atau seniman yang kelaparan. Meskipun otentisitas dan kebebasan berekspresi dalam mengembangkan individu yang unik itu penting, tapi ada baiknya juga tipe FP menyadari ada sistem dan standar objektif yang berlaku di masyarakat. Dengan memahami hal tersebut, FP bisa mengembangkan extroverted thinking-nya atau TE-nya, bisa berusaha untuk membangun sistem kerja atau usaha yang menghargai otentisitas, kebebasan ekspresi, dan juga dibutuhkan dan dihargai oleh masyarakat secara luas. Maka itu tidak jarang bahwa bidang kesenian biasanya cocok untuk FP. Di sisi lain, tipe TJ, terutama ESTJ dan ENTJ, yang menggunakan extroverted thinking atau TE sebagai fungsi kognitif dominan mereka, merasa introverted feeling merupakan hal yang bisa menghambat efisiensi dan juga keuntungan yang bisa didapatkan mereka. TJ secara ekstrim akan termanifestasikan sebagai orang yang workaholic, orang yang agresif, orang yang kritis terhadap orang lain, yang dianggap tidak kompeten, tidak produktif, dan orang TE sendiri itu sulit menikmati kehidupan. TJ secara ekstrim bisa saja mengambil shortcut atau jalan pintas untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan moralitas dan bahkan hukum yang berlaku. TJ yang mengembangkan introverted feeling-nya secara dewasa itu akan berkurang agresivitasnya, dia akan menjadi lebih sabar karena dia menyadari ada hal-hal lain yang lebih penting di dunia ini selain keuntungan atau cuan dan juga produktivitas. Mereka mulai berpikir tentang bagaimana mendapatkan sesuatu secara kualitas. Kesimpulannya, TJ maupun FP itu masing-masing sebaiknya mengembangkan fungsi dominannya. Tapi jangan lupa untuk tidak mengabaikan dan mendewasakan fungsi inferior atau oposisinya. Dengan demikian, teman-teman dapat menjadi pribadi yang lebih bijak dan dewasa.
Sampai jumpa lagi di konten belajar kepribadian berikutnya. Oke? Bye-bye.